welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-15. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang mengalami mimpi panjang hingga ia akhirnya sampai di mimpi Odaka Kensei untuk menjalankan misi, yaitu menghabisi Nox. Namun di sana Baku mulai ragu dengan organisasi Code setelah Nox lagi-lagi memintanya berhati-hati dengan organisasi itu. Selain itu, di flashback masa lalunya, Baku juga baru sadar bahwa sebagian ingatannya dihapus oleh seseorang yang ia duga itu adalah perbuatan Odaka atau Nox. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah mendengar kata-kata dari Nox sebelumnya, akhirnya Nemu mengerti apa yang harus ia lakukan di dunia itu. Sementara Baku yang penasaran dengan perkataan Nox juga langsung pergi menemui Zero untuk bertanya tentang apa sebenarnya organisasi Code serta apa tujuan mereka memanfaatkan para agen. Mendengar pertanyaan itu, Zero langsung sadar bahwa Nox berusaha mempengaruhi Baku. Namun tanpa ragu di sana Zero lantas menjawab bahwa tujuan utama Code adalah perdamaian dunia. Lebih jelasnya ia pun mengatakan bahwa misi seorang agen tidaklah pasti, sehingga terkadang mereka juga harus menjalankan misi yang kotor. Selain itu, Zero juga memberitahu bahwa Nox sebenarnya dulu juga merupakan seorang agen Code dengan nama Code Number 4. Namun kini ia telah membelot dan bergabung dengan Nightmare dengan tujuan menghancurkan dunia. Maka dari itu Zero meminta Baku tak terpengaruh oleh kata-katanya. Mendengar peringatan itu dari Zero lantas membuat Baku dilema terkait kebenaran di antara keduanya. Di sisi lain, Nox yang masih mengalami mimpi buruk akhirnya tiba di sebuah tempat yang merupakan bagian kenangan mimpi buruknya saat ia masih menjadi agen Code. Dimana kala itu saat Nox atau Odaka berada dalam situasi terpojok, pihak Code tak bersedia memberikan bantuan. Sehingga karena itu Odaka merasa bahwa dirinya sudah tak dibutuhkan lagi atau memang sengaja ingin disingkirkan. Dan ketika Odaka putus asa, Shadow Nightmare muncul dan kemungkinan perasaan itu yang akhirnya memicu Odaka tak bisa keluar dari mimpi buruknya sendiri. Kembali ke Zetsu Room. Di sana Zero mengungkapkan bahwa organisasi sebenarnya punya kepentingan sendiri yang terkadang membuat para agen harus mengesampingkan nyawa manusia termasuk nyawa mereka sendiri. Dari sana Baku menyadari bahwa berarti para agen hanyalah bidak yang harus patuh pada perintah organisasi. Namun meskipun aturan berkata demikian, Baku percaya bahwa misi sejati seorang agen adalah melindungi orang yang menderita dan memberantas kejahatan dengan cara yang cerdas dan berkelas. Sebab ternyata agen seperti itulah yang ia impikan selama ini. Mendengar pernyataan itu, Zero pun mengungkapkan bahwa ia tak akan menentang pemikirannya itu. Untuk itu di misi kali ini Baku bertekad untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Dengan tekadnya yang kuat itu, Baku pergi ke mesin gacha dan akhirnya mendapatkan lagi capsum-capsumnya yang sempat dihapus oleh Nox sebelumnya. Melihat semua itu, Zero pun lantas takjub dan merasa sepemikiran dengan Baku. Karena itu Zero akhirnya memberikan capsum yang sempat ia tahan, di mana capsum itu berguna untuk mengupgrade kekuatan Zetsu yang juga menjadi sumber Zero Rider. Sebelum Baku mencari Nox kembali, Zero berpesan padanya agar tak membuat Minami khawatir. Dari pesan tersirat itu Baku sadar berarti ia harus sesegera mungkin menghabisi Nox. Di sisi berbeda, Fujimi dan Asuka yang masih menyelidiki fenomena sebelumnya mencoba bertanya pada seorang ibu dan anak yang ternyata juga menyaksikan percikan cahaya misterius di langit. Dari pengakuan mereka, Fujimi semakin yakin bahwa semua itu pasti ulah Nightmare. Lalu di alam mimpinya, Nox kebingungan terkait bagaimana cara untuk menghabisi Shadow Nightmare agar dirinya bisa kembali terbangun di dunia nyata. Tak lama berselang Nemu pun muncul. Melihat sikapnya yang ketakutan, Nemu langsung tahu bahwa berarti Nox takut pada kegelapan. Baik kegelapan dalam arti yang sebenarnya maupun kegelapan organisasi yang telah mengkhianatinya. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Nox marah. Namun Nemu hanya berpesan bahwa seharusnya Nox tak berada di sana. Tak lama kemudian Baku kembali dan akhirnya ia dan Nemu menemukan pintu hati Nox atau Odaka Kensei yang tersembunyi di sebuah tempat yang gelap. Mereka sadar hal itulah yang menyebabkan mimpi tak berujung yang dialami oleh Odaka. Sementara itu di Zetsu Room, Zero merasa bahwa Baku adalah satu-satunya agen yang tak pernah mengecewakan dirinya. Di tempat sebelumnya, setelah Baku memasuki pintu hati Odaka yang sudah terbuka, di sana Odaka muncul dan menyerang Baku agar ia keluar dari mimpinya itu. Sayangnya Baku tak mau sebab hal itu merupakan bagian dari misi yang sudah diperintahkan kepadanya. Di sini Nemu awalnya mengira Baku akan kembali bertarung dengan Nox seperti sebelumnya. Namun ternyata tujuan Baku ke sana bukanlah untuk bertarung dengan Nox, melainkan Nightmare yang menjadi penyebab Nox tak bisa terbangun dari mimpinya itu.
Sesuai target, Baku Shadow Nightmare akhirnya muncul lagi. Sebelum bertarung, Baku berusaha menyadarkan Nox bahwa setiap orang pasti punya hal yang paling mereka takuti. Namun Baku ingin Nox ingat bahwa tak ada mimpi yang tak berujung. Seketika itu juga Baku Henshin Kojut Inazuma Plasma Form dan memulai pertarungannya dengan Nightmare itu. Pertarungan Zetsu dengan monster itu membuat langit di dunia nyata memancarkan percikan listrik yang membuat Fujimi dan Asuka menyadari sesuatu sedang terjadi. Sehingga mereka pun mengikuti ke lokasi kilatan itu muncul. Sementara Zetsu yang berhasil memojokkan monster lagi-lagi merasakan batas penggunaan Capsem Inazuma itu. Sehingga Nightmare yang menyadarinya lantas menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Nox. Namun beruntungnya dengan cepat Zetsu segera menggunakan Capsem Barrier untuk melindunginya. Setelah itu Zetsu terpaksa berganti-ganti Capsem untuk mengimbangi kemampuan Nightmare itu. Setelah membuatnya terpojok lagi, Nightmare itu tiba-tiba mengubah tubuhnya menjadi kabut hitam. Sedangkan Baku kembali ke wujud Inazuma sehingga kilatan listrik kembali muncul di lokasi Fujimi dan Asuka berada. Saat efek penggunaan Capsem Plasma kembali terjadi, Baku pun lantas menggunakan Capsem Booster yang diberikan Zero sebelumnya sehingga di sana Form itu mengalami upgrade kekuatan. Dengan kecepatan pergerakan yang semakin meningkat, Zetsu mengerahkan serangan pamungkas dan akhirnya Nightmare tersebut berhasil dikalahkan. Dengan begitu Oda akan terbebas dari mimpi buruknya. Usai pertarungan, Baku menemui Nox dan bertanya mengapa Nox sebelumnya hanya memperingatkan Baku padahal ia punya kesempatan untuk menghabisinya. Dan di sini Nox mengaku bahwa ia hanya benci pada organisasi Code bukan pada agennya. Hanya saja terkadang ia mengaku ikut kesal dengan agen yang bodoh dan tak tahu apa-apa. Usai kejadian itu Nox pun membuang cincinnya dan akhirnya kembali terbangun dari tidurnya, begitu juga dengan Baku. Melihat kakaknya bangun, Minami pun lantas marah karena Baku telah membuatnya khawatir. Namun ketika di sana Baku melihat pintu lemarinya yang terbuka sehingga ia yakin berarti Minami sudah tahu semuanya dari Zero. Karena tak lagi bisa mengelak, maka Baku pun meminta maaf pada Minami karena tak berterus terang selama ini bahwa dirinya adalah agen rahasia. Di sini Minami yang sudah paham lantas tak marah. Hanya saja ia meminta agar kakaknya itu tak memaksakan diri. Tentu saja hal itu membuat Baku speechless. Sementara Fujimi yang menduga Baku telah berhasil mengalahkan Nightmare bergegas pergi ke sebuah rumah yang tadinya tak terlihat. Karena yakin Odaka ada di sana, maka mereka pun lantas mencarinya di rumah tersebut. Namun di sana Odaka malah menodongkan pistolnya ke arah Fujimi lalu pergi sehingga Fujimi tak sempat bertanya dan mengetahui alasannya menghilang selama ini. Lalu di sebuah tempat misterius terlihat tanaman bunga yang dihiasi banyaknya kupu-kupu Nightmare. Di mana tak lama kemudian Nox muncul dengan cincin baru dan menemui seorang wanita yang ia panggil The Lady. Kepada wanita itu Nox bercerita bahwa ia belum tahu batas antara mimpi dan kenyataan. Namun wanita tersebut berkata bahwa lambat laun ia akan terbiasa. Terungkap tujuan wanita itu ternyata ingin membuat dunia di mana organisasi kota ada. Dan di sana film pun selesai. Demikian alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.